الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Ikhwati fiddin, a'azzani wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan atas kita semua untuk kita benar-benar mendidik dan berbuat adil pada anak-anak kita dengan baik, sebaik-baiknya. Yusikumullah fi auladikum. Bahkan Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaknya takutlah kalian semua, jangan sampai kalian tinggalkan di belakang nanti generasi yang lemah. Kalian khawatir kesejahteraan mereka. Maka Allah berikan solusi bahwa masa depan mereka itu bukan di tangan kita, tapi serahkanlah kepada Allah. Begitupun kehidupan masa depan mereka, kesejahteraan mereka. Yang penting perhatikan firman Allah. Allah katakan falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian ucapan-ucapan yang benar. Ini perintah Allah dan solusi yang Allah berikan untuk menjadikan anak-anak kita soleh solihah. Benar-benar kepribadian kita ini adalah jadikan sosok teladan untuk mereka. Lihat para anbiya dalam mendidik anaknya, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya cucu beliau, tapi anak-anak para sahabat pun beliau senantiasa bimbing dengan lembut, dengan santun dalam tutur bahasa. Dan ya fila barakallahu fikum, seperti yang dikatakan Allah tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kan enggak ngerti ilmu sama sekali. Tapi Allah sudah jadikan pada kita ini pendengaran, penglihatan dan hati. Hati ini ibarat memori yang bisa merekam dan tidak terbatas berapa giga kemampuan merekamnya. Apa yang didengar selalu terekam, yang dilihat selalu direkam oleh anak kita. Walaupun mungkin masih bayi tergeletak. Sehingga seperti yang dilakukan sahabiah dulu, kayak Ummu Salamah pada putranya, masih kecil, masih menyusu. Sering ditalkinnya, qul la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ditalkin supaya tertanam pada jiwa anak tauhid, mengenal Allah, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan kita abaikan. Dan ya fila barakallahu fikum, ternyata mendidik anak bukan dari anak sudah gede, tapi dari awal kita proses. Kayak kita mau bikin kebun, bukan kita tanam yang gede pohonnya, tapi dari awalnya sudah kita pilih lahan yang subur. Kita perlakukan dengan perlakuan yang benar, memilih bibit yang baik, menanamnya pun dengan cara yang baik, ukurannya pun diatur, ya, supaya bagus hasilnya. Ini urusan tanaman. Kita lindungi tanaman kita, kita jaga, bikin pagar, bikin tempat siraman dan berbagai macam upaya. Lalu sejauh mana upaya kita dalam mempersiapkan mendidik anak kita? Pertama, sudah kita diajar pilih istri solihah. Dan kedua, jangan lupa berkenaan dengan doa. Dari kapan kita mendoa? Dari sebelum anak lahir, bahkan setiap kali kita datangi istri. Nabi bersabda, idza ja'a ar-rajulu imra'atahu, kalau seorang suami mendatangi istrinya, lalu ia berdoa, bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Beliau katakan, kalau dengan hubungan badan ini Allah anugerahkan rizki anak darinya, lam yadurruhu syaitan,
syaitan tidak akan membahayakannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak akan syaitan menyesatkannya, tidak akan syaitan menguasainya, mengganggunya. Sehingga anak kita dalam keadaan terjaga fitrahnya, syaitan enggak mengganggu. Tinggal kita orang tua bisa enggak mendidik dengan baik. Ingat, Allah katakan dalam hadits qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathumush syayatin. Aku ciptakan hambaku semua lurus di atas agama yang benar. Lalu syaitan pun menggelincirkan mereka. Begitu kata Nabi SAW tadi dalam hadis, setiap anak lahir di atas fitrah. Lalu orang tua mendidiknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hingga kesimpulannya kata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, kalau bukan karena godaan syaitan dan bukan karena sebab jeleknya orang tua mendidik anak, tentu anak itu akan tetap di atas fitrah. Artinya kalau kita sudah berupaya melindungi anak kita dari gangguan syaitan dengan doa yang seperti tadi, dan kita berusaha mendidik dengan baik, kita sudah diberi modal anak kita di atas fitrah. Kita baik mengikuti fitrah mendidiknya, menjadilah anak itu soleh solihah. Disitulah. Dan ya barakallahu fikum. Yang kedua tadi apa? Semangat kita sebagai ayah menjadi teladan yang baik. Antum lihat kisah dari Abdullah ibn Mubarak. Ayahnya adalah Mubarak yang termula pegawai atau dia kerja di kebun, jaga kebun delima majikan. Tapi karena kesolehan dan ketulusannya, sampai akhirnya dia dinikahkan sama putri majikannya. Dengan kejadian yang mungkin dalam kisah-kisah yang anak-anak kita sudah baca dan perlu kita kisahkan pada mereka. Mubarak ini penjaga kebun, petugas atau pembantu. Majikan datang di kebun minta tolong petikan delima yang manis. Dipetikan, kecut, bilang ambil yang manis. 2 kali masih tidak cocok. Sampai 3 kali, sampai majikan marah, kamu ini bagaimana? Sekian lama kerja di kebun delima, masa nggak tahu, nggak bisa bedakan mana yang manis, yang masak, mana yang belum? Kata Abu Mubarak, Tuan, saya ini kan suruh jaga, bukan suruh makan. Selama saya jaga nggak pernah nyicipi satupun buah yang ada. Kira-kira kalau kita bisa begitu enggak? Sekian lamanya, terkejut, ya. Majikannya kenapa? Kejujurannya, amanahnya, sehingga dia pilih untuk dinikahkan dengan putrinya. Yang dalam keadaan putrinya ini terjaga betul, sehingga digambarkan, mau nggak kau nikah putriku? Tapi dia buta, bisu dan lumpuh. Kira-kira kalau kita jalan begitu, akhwatnya mau nggak kita? Nggak mau. Buat apa? Maksudnya itu kiasan. Dia buta karena nggak pernah lihat dunia luar. Ya, dia terkurung dalam rumah, dipelihara dengan baik. Lumpuh, nggak pernah berjalan sendiri, liar. Ibaratnya lumpuh di rumah, nggak mau kemana-mana sama orang tuanya. Ya, begitu dia dibilang tuli karena nggak pernah dengar ucapan-ucapan yang lagu, sia-sia, terjaga, menunjukkan wanita solihana ini ya ikhwah. Kalau barang mahal tentu tersimpan dengan rapi dan terjaga dengan baik di rumah. Tapi kalau barang murah diobral. Begitu kalau kita mau cari akhwat solihah, ia kembung, minta sama orang tuanya, datang di rumahnya. Bukan kamu cari di pasar, di pantai, di tempat wisata, di terminal. Nah kalau ketemunya di tempat-tempat begitu, kira-kira itu yang diobral atau yang terjaga? Yang semua orang sudah melihatnya, semua orang sudah menikmatinya, gambarannya. Nah ini, sehingga Mubarak nikah dengan wanita ini, singkatnya lahirlah nama anak laki-laki Abdullah, menjadi sosok orang yang ilmuwan dalam Islam, ulama besar dan dermawannya luar biasa, masya Allah. Ini maksudnya karena apa? Dari orang tuanya sudah seperti itu baiknya, kejujurannya, ketulusannya, sehingga mewarisi sifat karakter ini kepada anaknya. Maka diberi dalam peribahasa kita, buah jatuh nggak jauh dari apanya?
pohonnya. Jerene wong Jawa, kacang orang ninggal ke lanjaran, melu lanjarane. Makanya dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ibarat kamu lanjarannya, anakmu akan merambat mengikuti kamu. Kalau kamu lurus, anakmu juga terbimbing jadi lurus. Kalau kamu bengkok, anakmu bengkok dari kecil memang. Terus mau bagaimana kira-kira ngelurusinya? Baru angkat tangan sudah menyerah. Dipukul sudah nggak mempan, dimarahi nggak mempan. Terus mau diapain lagi? Ditumbuk. Hadirin, jadi kita harus hati-hati. Anak kita ini sudah diberi yang terbaik kita oleh Allah. Berilah teladan yang baik. Jaga telinga, jaga matanya, supaya yang didengar, yang dilihat itu selalu baik dalam rumahnya. Wah, insya Allah dia akan mulai bicara, keluar ucapan-ucapan baik, ya, bertindak tindakan-tindakan yang baik. Makanya Nabi berpesan kepada kita, la yafruq mu'minun mu'minatan. Jangan sampai engkau marah kepada saudaramu mukmin atau suami kepada istri dengan marah yang kelebihan. Jangan berlebihan. In karya minna khuluqan radda bi akhar. Kalaupun ada yang hal engkau tidak suka, banyak hal yang kau suka, terutama suami istri di rumah. Jangan sampai hanya gara-gara apa marah depan anak, makanan dibuang atau piring dibanting atau gelas dipecah. Ya jangan. Jangan diajari anakmu ngamuk. Anak lahir nggak bisa ngamuk loh ya. Betul? Ada anak bayi yang lahir ngamuk, lempar gelas, lempar ini. Nggak ada. Yang ngajari siapa? Bapaknya atau ibunya nggak tahu itu. Pokoknya cek saja siapa yang ngajari. Jangan saling nyalah. Oh, nanti habis ngaji taklim lu toh gara-gara kamu. Jangan saling nyalahkan. Koreksi masing-masing lah. Ya kita benahi. Yang ketiganya isyhadu fit tarbiyah wa ta'lim. Bersungguh-sungguhlah kita mendidik anak dan mengajari anak. Karena anak itu sudah Allah beri sarana. Pendengaran sering perdengarkan kalimat thayyibah, dan mata sering perlihatkan ayat-ayat Allah. Kalaupun kita ajak ke gunung, ke pantai atau ke sawah, tunjukkan, lihat nak, masya Allah matahari terbit indahnya, mewarnai pagi hari. Ya, bagaimana indahnya Allah tunjukkan ketika terbitnya, begitu sawah hijau terbentang. Kenalkan siapa penciptanya, siapa yang menumbuhkannya, sehingga anak ini akan semakin tertanam, semakin yakin tauhidnya. Hadirin barakallahu fikum, kalau kita lihat Nabi Yusuf, berapa lama sama bapaknya, dididik oleh ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam, yang kemudian kakak-kakaknya cemburu, iri, dengki, disingkirkannya Yusuf dari keluarganya, dari ayahnya, dibuang. Tapi karena sudah tertanam dalam jiwanya akidah yang lurus, sampai dia dipenjara di Mesir ketika itu, dan tinggal sekian lama di dalam kerajaan Mesir, tetap kokoh akidahnya Nabi Yusuf, tidak bergeming, tidak berubah, karena sudah tertanam dalam jiwa. Nah itu yang beliau ajarkan kepada para sahabat walaupun masih kecil, kayak Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Beliau dengan kalimat yang santun, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Pernah nggak kita ngajak duduk anak kita atau bonceng anak kita dengan santun, kita bawa pakai mobil atau pakai motor, jalan, nak, ya bapak mau ngomong ya, abi mau sampaikan pesan. Dengan santunnya pernah kita panggil, nak, anakku sayang, coba sentuh perasaannya. Setelah dia merasa dekat dengan kita, simpati dengan kita, terbuka hatinya, masukin nasihat. Jadi afillah barakallahu fikum, hati itu ada tutupnya. Ada hati yang mudah dibuka tutupnya, sehingga begitu dibuka, diisi cepat masuk, karena mudah dibukanya. Ada yang penutupnya harus diputar dulu, 1 kali putaran, 2 kali, 3 kali. Begitupun anak kita, dinasihati sekali belum dengar, belum masuk, diputar lagi, nasihat lagi belum, nasihat lagi belum, 4-5 nasihat baru dia terima. Bisa begitu. Maka Allah katakan dalam surat Thaha 132, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabarkan engkau dalam mendidiknya. Sabarlah dalam mendidiknya. Sekali diperintah masih melanggar, 2 kali diingatkan masih melanggar. Ya, kadang orang tua emosi. Sampai kapan? Terus
Nabi sampaikan murru abna'akum bis salat wa hum abna sab'a sinin, 7 tahun loh. Mulai kita tegasi anak salat. Tapi belum dipukul, terus kita tegasi terus. Artinya perhatikan salatnya, waktu-waktu salatnya. Wadribuhum alaih, kamu boleh pukul karena masalah salat ini yang belum benar salatnya anak kita. Wahum asra sinin, ketika sudah 10 tahun. Ini sudah baligh. Akhir masa kanak-kanak sudah habis, masuk usia anak-anak itu masuk baligh 10 tahun, sudah pres lagi. Tapi ingat, kalimat yang kita pakai jangan kalimat kotor, marah dan yang tidak wajar. Pukul lebih baik daripada dimarah dengan kata-kata. Karena apa? Jangan sampai kita kelewat emosi, kata-kata yang keluar kotor, jelek. Sedangkan Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan sekali-kali engkau berdoa jelek untuk dirimu, untuk hartamu, untuk anak-anakmu. Khawatirnya bertepatan Allah kabulkan doa hamba-hambanya, engkau bicara tidak baik, terkabul ucapan. Misal karena marah anak, suruh belajar kok malah main mamanya. Terus dikatakan anak bantah, anak bangkang. Jangan sampai kita bilang begitu. Diajari nggak bisa-bisa bilang anak bodoh. Jangan kita mengatakan anak yang begini begitu. Katakan kalau mau mengucapkan itu jangan bodoh nak, jangan ngelawan nak, jangan bantah nak. Kalimat jangannya jangan lupa sertakan. Atau yang lebih bagus, aslahakallah, begini cara belajarnya, begini cara menghafalnya, begini cara membacanya, atau begini cara ngerjain PR-nya. Nggak mudeng-mudeng dia dari matematika umpamanya, doain aslahakallah, sekali lagi doain. Masya Allah, aslahakallah, begini. Doa kita yang baik, sehingga mungkin hari itu belum dong, besoknya lebih dari kita kecerdasannya. Apa? Sudah terbuka dengan doa kita. Nah inilah, gak mungkin yang seperti ini kecuali dari wanita solihah yang ngerti ilmu. Nah kalau ibunya gak ngerti doa, cuma marah tok isinya. Apalagi ibunya dinikah karena cantiknya, cuma pinter dandan tok, gak bisa ngajar anaknya. Pinter mancak tapi gak pinter didik anak. Hadirin barakallahu fikum. Yang penting adalah kesolihannya itu. Kalaupun mungkin di dunia ini pudar kecantikannya, tapi kan solehannya nggak pudar, tetap solehnya, dan nanti akan jadi bidadari di surga untukmu kembali. Itu kita berusaha untuk terus jaga keluarga, serius didik mereka, walaupun belum usia 7 tahun, tapi tetap ya ajarkan kepada mereka, tanamkan tauhid dari kecilnya seperti yang Allah katakan dalam surah Luqman itu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim, kata Luqman menasihati pada anaknya, hai anakku jangan sekutukan Allah, menyekutukan itu dosa besar. Dan kata Ibnu Hazm, wa mahma balagha sinni tamyiz, setelah anak kita sudah masuk usia mumayyiz, yaitu sudah masuk umur 7 tahun, fayanbaghi alla samaha fi tarki taharah, jangan kita lalai, tidak memperhatikan anak kita dalam masalah bersuci, wassalat, dalam urusan salat, wa yu'maru bisaumi, dan jangan lupa mulai ajar anak-anak kita berpuasa. Ketika mereka sudah mulai masuk usia-usia mumayyiz, 5 tahun kan sudah mulai. Kalau anak kita yang usia TK, kalau ditanya, ini ganteng gak nak? Sama ini ganteng yang mana? Ini sama ini bagus yang mana? Sudah bisa milih belum? Sudah bisa milih ini bagus, ini gak bagus, ini jelek, ini bagus, sudah bisa milih? Sudah, berarti sudah mulai mumayyiz. Nah, kalau sudah mulai seperti itu, sudah mulai nalar, masukkan pada anak-anak kita, ajari cara bersuci yang baik, cara menjaga kesuciannya. Ya, tidak lagi pakai baju orang tuanya, tapi sudah mulai pakai baju sendiri, sudah mulai mandiri, makan sendiri, ke kamar mandi sendiri, sudah mulai mandiri, mulai terus diajari. Ingat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan dalam Majmu' Fatawa,
al-atfalu sighar yusabuna ala ma yaf'aluna minal hasanat. Anak-anak kita yang masih kecil, belum balik, mereka akan diberi pahala ketika melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Walaupun apa? Ya fila barakallahu fikum, wa in kana al-qalamu marfu'an anhum fi sayiat. Walaupun pena masih terangkat dari mereka, mereka belum terkena hukuman ketika melakukan tindak kesalahan. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan, diberi pahala. Dan kita orang tua dapat pahala. Sehingga fila barakallahu fikum, makanya jangan sampai kita membuat kontradiksi antara ibu dan ayah, atau antara kita dan kita sendiri. Kita ngomong nasihat anak sekian banyak, nasihat kita sampaikan, tapi kita melanggar apa yang kita omongkan. Ini mentah semuanya. Ya. Begitu apalagi di rumah ibu bapak, hendaknya contoh begini. Ketika ibu sudah ngingetin, nak duduk makannya, malah abinya berdiri, kan jadinya anak, lo abi aja berdiri, sedangkan uminya mau marah abinya kan nggak patut, ya mau dimarah nggak pantas. Jadi ibu enak nasihati kalau abinya juga ngerti tuh, lihat abi aja duduk makannya, masa kamu berdiri, ya duduk kayak abi tuh. Kira-kira enak nggak anak nirunya? Enak. Bangun subuh nak, bangun nak. Abinya sudah siap tuh, abi sudah siap, persiapan, ikut abi berangkat sholat subuh. Kan enak. Tapi kalau anak dibangunin, bangun nak, bangun, dipaksa bangun, anak bangun sudah wudu mau berangkat, loh, abi masih tidur nih. Kira-kira bagaimana? Mentah, nggak jadi, nggak ada teladan di rumah. Sehingga anaknya mungkin zuhur, anaknya ke masjid tapi kabur, nggak sampai di masjid. Kan bapaknya juga nggak ke masjid. Nah, barakallahu fikum, ya. Sudah zuhur, anak ke masjid, bapaknya dengkur, anaknya kabur, terus siapa yang jadi? Ya, alasan bapak capek, istirahat, tidur. Anaknya suruh ke masjid, kabur, gak ke masjid, main sama temannya. Subhanallah, ini bagaimana kira-kira? Terus selalu dibiarkan. Bengkok, tambah keras kepala, keras hatinya. Susah diluruskannya. Sehingga sungguh-sungguhlah kita dengan teladan, dengan doa dan pendidikan terus kepada anak-anak kita. Perintahkan mereka kepada yang hal-hal yang baik. Cegah mereka dari perkara-perkara yang mungkar. Dan ingat firman Allah dalam surat Al-A'raf, Allah sampaikan kepada kita di ayat 190, wa'mur bil 'urf wa'arid nam khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Allah perintahkan kepada Nabi SAW dan untuk kita, hendaknya engkau berilah maaf. Tapi ingat, engkau maklumi dia punya kesalahan, kekurangan. Kemudian engkau apa? Bimbing kepada yang ma'ruf. Palingkan dari amalan-amalan jahil. Begitu kita menjadi anak. Kalau anak melakukan kesalahan, ya kita masih maklumi. Tapi tidak dibiarkan salah. Ya. Tidak dibiarkan. Satu contoh, anak ngambil uang kita untuk jajan, kan nggak mungkin kita haram, nggak boleh, kamu pencuri, dipukul, dihajar, kan nggak gitu. Tetap ditegaskan itu pelakuan nggak benar, ngambil uang tanpa izin, dan dikatakan namanya mencuri. Jelaskan, walaupun punya umi tetap nggak boleh, harus izin umi, izin abi. Misal ambil di kantong saku abinya. Ya, artinya kita maklumi, tapi ditegaskan. Ya sudah, ini dihalalkan, tapi jangan diulang lagi. Kalau perlu ambil, ngomong, izin. Artinya supaya anak itu benar-benar dia apa? Terlatih untuk jujur, terlatih untuk baik. Ya, tidak dibiarkan, biarin. Sehingga anak ambil uang satu, biarin. Besok yang berbeda. Karena orang tuanya kaya, biar anak yang ngambil lah. Terus dibiarin. Sehingga karena terbiasa ngambil tanpa izin, selembar, dua lembar, lama-lama berlembar-lembar, akhirnya segebok diambil. Kalau udah gede, kan nggak mau selembar butuhnya. Ya seikat. Barakallahu fikum, jangan dibiarkan. Ini prinsip dalam pendidikan yang Allah ajarkan pada kita. Tanamkan kebaikan, dan kita harus tegas.
dalam mendidik anak kita, walaupun tidak dengan keras. Ingat, justru kelembutan itu yang lebih bisa. Kata Rasulullah SAW, beliau ingatkan, innakum la tas'aunan nas bi amwalikum, kalian tidak bisa bikin simpati orang dengan harta kalian. Wala tas'aunahum bi khuluqikum, bi husni khuluqikum wa talqi wajikum. Cobalah kamu bikin simpati mereka dengan bagusnya akhlakmu dan senyum manismu atau muka manismu. Bukan dengan harta kita akan dibikin orang simpati, orang senang sama kita, tapi justru kebaikan akhlak kita, apalagi di rumah. Ya, kata Nabi SAW, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Mukmin itu dia santun, dia ramah, sehingga dia mudah mendekati orang dekat dengan dia. Apalagi kita dengan anak, coba bagaimana kedekatan kita dengan mereka, mereka dekat dengan kita. Ini penting. La khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Tidak ada baiknya orang yang dia tidak bisa dekati manusia, manusia nggak mau dekat dengan dia. Karena apa? Pemarah, ya, kasar. Dan beliau katakan, anfa'un nas, na khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling besar manfaat bagi manusia. Ya barakallahu fikum. Dalam mendidik, yang penting apa? Rasulullah mencontohkan kepada kita kedekatan kita dengan anak didik kita, terutama ayah dengan anak. Lihat Nabi SAW, kadang beliau menjadikan beliau sendiri merangkang dan cucu-cucu naik kuda-kudaan di atas punggung beliau. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, sebaik-baik kuda adalah kuda yang kau naiki, nak. Kuda-kudaan beliau. Dan adalah sebaik-baik penunggang kuda yang naik di punggungku ini. Artinya keakraban beliau dengan cucunya, bermain sampai beliau biasa begitu bermain. Coba lihat ya barakallahu fikum. Dan dalam keadaan dekat seperti itu, ketika cucunya melakukan kelanggaran, tidak dibiarkan. Saat orang datang bawa kurma, kan belum jelas ini kurma status hadiah atau sedekah. Hasan atau Husain mengambil. Nah, anak kecil lihat kurma, udah buah, langsung dia ambil, dia masuk di mulut. Beliau katakan, keluarkan nak. Kita keluarga Muhammad SAW tidak makan sedekah. Dijelas dulu, ini sedekah atau ini hadiah. Sampai seperti itu, tidak membiarkan. Nah, begitu kita ke Umar bin Salamah radhiyallahu anhu, masih di pangku Nabi SAW. Dia mengatakan, kuntu fi hijri Nabi SAW, aku di pangku Rasulullah SAW. Kira-kira yang patut di pangku anak usia berapa? 5, 4 atau 3 tahun? 3 tahun lah. Nah, 3 tahun ini anak sudah bisa melihat, dengar, ya. Kata dia, aku di pangku Rasulullah SAW. Ketika itu ada makanan di depan bersama para sahabat. Namanya anak kecil lihat makanan di piring kayak gitu kan, kepengin, istilah pengen ngeranggeh ya, kepengin ngambil yang dia suka. Beliau tidak membiarkan dia merayap ngambil semaunya, yang jauh dia ya ambil. Tapi beliau katakan, ya gulam, syamillah, kul biyaminik, khud ma yalik. Nah, bismillah makannya. Makan dengan tangan kanan. Ambil yang dekat. Subhanallah ikhwah. Ini ternyata diingat terus sampai beliau riwayatkan hadis ini dan sampai ke kita. Kisah dari beliau masih kecil di pangku. Tidak lupa, kenapa? Lembut dan santunnya perilaku Nabi SAW dalam menegurnya. Memorinya nggak hilang. Itulah yang dikatakan belajar di waktu kecil. Kita tanamkan ilmu pada anak kita, kayak kita ukir di atas batu. Tidak akan hilang karena usia. Terus akan terngiang dan terkenang dan tertanam dalam hatinya kuat. Itu dari ceritanya. Masya Allah. Makanya dikatakan Allah dalam surat Ali Imran 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah katakan, maka dengan rahmat Allah engkau wahai Nabi santun, lembut pada mereka. Andaikan jelek lisanmu, kotor omonganmu, kasar sikapmu, kaku hatimu, lanfaddu min haulik, mereka lari dari sisimu. Santunnya beliau. Sehingga pernah ada seorang badui, Aqra ibn Habis al-Nasalah, ketika Rasulullah SAW bersama cucu, beliau cium cucu-cucu beliau.
Ini orang terkejut, kaget. Ya Rasulullah, kok cium anak-anak kecil ini? Saya punya 10 anak, satu pun tidak aku cium satu pun mereka. Ada nggak pernah menyayang anaknya, menciumnya anaknya gitu. Namanya orang tua kan biasa dibopong, disayang, kan begitu wajar. Ini orang Badui, nggak pernah satu pun katanya. Beliau pun ingatkan. Naam, man la yarham la yurham. Orang yang nggak punya rasa sayang kepada anak, kepada yang di bumi ini, nggak disayang Allah yang di langit. Kita jadilah rahmah, sayang, santun, sehingga kedekatan penting. Nah, kalau kita mau didik anak kita, sementara anak sudah benci sama bapaknya, bapak datang, anak pergi. Nanti bapaknya pergi, anak pulang. Kapan mau ketemu, duduk sama bapaknya? Kenapa? Pasti kalau datang ketemu ribut sama bapaknya, tengkar sama abinya. Nah itu, jangan kita jadi orang yang ditakuti, tapi jadi orang yang didekati sama anak-anak. Kedekatan itu perlu untuk mendekati dan membuka hatinya, supaya terbuka, mudah memberikan nasihat. Barakallahu fikum. Yang keempat, ya fila barakallahu fikum, taufir wasailun nafi. Di rumah kita siapin sarana-sarana yang bermanfaat untuk mendidik, mendukung pendidikan anak kita. Paling tidak di rumah ada kayak ruangan buat anak-anak kita, tempat menyimpan buku-bukunya, mainannya, apanya, supaya mereka itu tertata dan yang terbiasa. Dari usia tentunya TK, SD, SMP, SMA itu beda-beda usianya. Ya, dipisahkan, ini punya kakak yang ini punya ini, supaya mereka punya tanggung jawab mengatur, menata permainannya juga sesuai dengan usia dan mereka punya. Nah, kalau terjadi adik ganggu punya kakak, terus kakak pukul adiknya, kan terjadi ribut, kadang nangis. Nah, ini kadang orang tua salah paham di sini. Ketika kakak adik bertengkar, yang nangis biasanya siapa? Adiknya, karena kakaknya pukul dia. Terus yang dimarah siapa oleh bapak kira-kira? Adik yang nangis yang dimarah atau kakaknya yang dimarah? Kadang kita tanpa bertanya langsung pukul. Kamu ini, kenapa adikmu nangis? Kamu pukul, kenapa? Udah dipukul baru ditanya. Mestinya didamaikan dulu. Kenapa adik menangis? Kenapa? Dijelasin dulu, minta tolong jelaskan apa kronologinya. Kalau ternyata kakak bilang ini tadi adik datang tempat aku punya ini, dia rusakin ini punyaku, ya, ternyata ada yang salah, dudukkan kamu salah, nggak boleh kamu seperti. Dan kakak juga kalau marah jangan pukul adik. Coba maafin, saling maafkan kalian, dan kalian jaga masing-masing, jangan diulang, sehingga kakak tidak merasa dizolimi, adik pun jadi sadar. Tapi kalau ya tadi bapak marah, kakaknya dipukul, kakaknya kan jadi tambah jengkel sama bapaknya. Abi ini mesti saya disalahkan, adik terus yang dibela. Muncul apa? Dendam, jengkel, nggak suka sama abinya karena tidak bijak. Ini yang penting kita coba berlaku hikmah, bijak, santun. Karena ini yang membuat anak simpati, dan itu yang akan membuat dekat kita dengan anak-anak kita. Begitu Rasulullah SAW mengatakan kepada anak-anak para sahabat, kadang datang ke Bani Abbasiyah, beliau ke Bani Abbas, ke keluarga Abbas, main sama anak-anak. Beliau Rasulullah SAW saya katakan, kejar aku yuk, siapa yang menang? Beliau lari dikejar, sampai dia loncat, tangkap dari depan, tangkap dari samping, dari belakang loncat. Ini beliau Rasulullah SAW, pemimpin besar tapi dengan anak-anak begitu dekat. Dan ternyata tujuannya apa? Supaya mereka itu bisa dapatkan keteladanan yang baik, nasihat yang baik. Dan fila barakallahu fikum, jangan lupa pula orang tua untuk antahris ala murafaqatil abna, semangat mendampingi anak, wa taujihim, dan memberi arahan-arahan kepada anak yang benar. Pertama dalam memilih teman dan dalam berteman, juga di dalam belajar dan cara belajar, dampingi anak-anak kita. Jangan di-los. Bersyukur kita pelajaran ada sekolah itu buku prestasi, buku komunikasi, coba perhatikan tiap hari. Mana nak prestasinya? Mana mak komunikasinya? Yang orang tua tanda tangan di situ. Dan fila barakallahu fikum, dalam memilih teman kita arahkan anak, bukan di kita jangan main sama ini, jangan main sama ini. Ternyata kita keliru menilai. Kita sudah vonis jangan main sama ini, jangan main sama ini. Yang benar kita wasiat pada anak-anak,
di sekolah main dengan anak yang baik. Sekelasmu siapa yang anteng? Fulan. Siapa yang suka begini usil? Fulan. Kamu cari teman yang semangat belajar, yang anteng. Kalau kamu ada teman yang nakal, jangan balas, tapi kamu bilang ustaz. Kita tidak mendukung untuk berkelahi. Kalau kamu nanti teman nakal, pukul, jangan digituin. Masya Allah ikhwah, banyak hal yang harus kita lakukan, sehingga para ulama tidak habis-habisnya menyusun, menulis tentang bagaimana mendidik anak. Begitu pula kita, dan tidak mungkin kita satu malam selesai hal yang seperti ini. Namun kiranya yang kami sampaikan ini bisalah sedikit untuk introspeksi dan koreksi diri kita masing-masing dan keluarga, buat bekal untuk membenahi, ya, memperbaiki. Yang sudah baik semoga semakin baik, dan yang belum kita lakukan untuk kebaikan, mari kita upayakan. Demikian, kalau ada tutur kata kurang berkenan mohon dimaafkan, dan kami mohon maaf, mohon diri sampai di sini insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.